Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariana Ulfa dari Prodi Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pengelolaan zakat di Indonesia dan problematika pengelolaan zakat di Indonesia. Sejarah pengelolaan zakat. Dalam memperlakukan umat Islam, pemerintah Hindia Belanda sangat dikenal dengan kebijakan politik etisnya. Menurut Taufik Abdullah 1983, kebijakan ini dipengaruhi oleh Sisno Kurkrons sebagai penasehat resmi pemerintah dalam urusan yang berkaitan dengan umat Islam. Bapak orientalis itu memberikan suatu pedoman umum yang menyebutkan bahwa Islam pada dasarnya terbagi atas 3 wilayah, yaitu keagamaan murni atau taat ibadah, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Terhadap yang pertama, pemerintah menurutnya harus terlepas tangan atau tidak mencampurinya. Sebelum masa penjajahan Belanda, pengelolaan zakat di Nusantara masih menggunakan pola-pola tradisional. Abdullah 1991 mencatat bahwa pola ini dicirikan oleh hubungan langsung antara pihak muzaki dan mustasik yang sepenuhnya bersifat lokal. Dalam pelaksanaannya di lapangan, pola tradisional tersebut dapat dibedakan menjadi 2 bentuk. Pertama, muzaki atau yang berzakat, menyerahkan langsung zakatnya kepada mutasik atau penerimaan zakat yang ditentukannya sendiri. Para mustasik tersebut umumnya adalah guru agama, ulama, atau anak yatim yang berada di sekitar tempat tinggal muzaki. Penyerahan zakat untuk keperluan produktif atau kawasan lain, kalaupun ada, sangat jarang terjadi. Kedua, dianggap sebagai metode baru dari pola tradisional di mana muzaki membagi-bagikan semacam kupon kepada para mustasik, lalu mencairkan kupon tersebut di tempat muzaki. Metode seperti ini boleh jadi sengaja dilakukan oleh sebagian orang kaya untuk tujuan memperoleh popularitas di tengah-tengah masyarakat. Tetapi kehadiran Belanda yang kemudian membentuk jaringan birokrasi pemerintahan dari pusat hingga ke daerah-daerah melahirkan pola baru dalam pengelolaan zakat, yaitu penyerahan zakat kepada para petugas keagamaan formal yang diangkat oleh pemerintah, seperti penghulu dan naib. Selain itu, banyak pula aparat pemerintahan mulai dari bupati hingga kepala desa yang turut terlibat dalam pengumpulan dana zakat umum Islam. Pada tanggal 28 Februari 1905, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan tentang zakat, yang secara khusus melarang petugas pribumi untuk mengintervensi pengelolaan zakat. Heru Susetyo 2008 menulis bahwa kebijakan pemerintah Hindia Belanda disinyalir untuk membatasi dan membedakan antara urusan negara dengan urusan masyarakat Muslim dalam bidang keagamaan. Implikasinya sangat memprihatinkan. Potensi penggalangan zakat umum Islam semakin lemah, dan pengelolaan zakat sepenuhnya kembali bersifat tradisional dalam pengertian tidak melibatkan amil zakat, dan tentu saja umat Islam semakin tidak bisa mandiri. Setelah Belanda angkat kaki karena Jepang masuk, masalah tata kelola zakat tetap tidak maksimal dan hanya dengan pola-pola tradisional. Hal ini berlangsung hingga Indonesia merdeka. Di zaman Soekarno dengan Orde Lama dan Soeharto dengan Orde Baru, tetap saja umat Islam belum memiliki tata kelolaan zakat yang mumpuni. Dengan adanya Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2019 yang menjadikan Basnas secara lembaga negara non-struktural, semestinya bangsa Indonesia yang mayoritas umat Islam dapat menunaikan zakatnya secara aman dan lebih efisien. Dengan potensi zakat mencapai 217,7 triliun jika merujuk pada penelitian Irfan Shauki Biek 2013. Maka bangsa Indonesia dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan dengan optimalisasi dana zakat.
Dan selanjutnya adalah problematika pengelolaan zakat. Pertama, rendahnya edukasi dan kesadaran masyarakat akan tujuan dan pentingnya dari membayar zakat. Masyarakat umum kebanyakan memandang bahwa zakat hanyalah rutinitas tahunan yang dilakukan setiap menjelang Ramadan dan berakhir. Padahal zakat merupakan suatu kewajiban yang telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang telah mencapai nisabnya. Zakat juga bukan hanya sekedar menunaikan kewajiban, akan tetapi sebagaimana zakat dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Bagaimana orang yang sebelumnya menjadi mustasyik, orang yang berhak menerima zakat diharapkan ke depannya menjadi muzaki atau orang yang wajib membayar zakat. Kedua, lemahnya peran pemerintah dalam mengatur dan mengelola zakat. Karena hingga saat sekarang ini UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat masih terbatas membahas pada pendirian lembaga amil zakat. Dan pengelolaan secara zakat secara umum saja belum sampai kepada adanya standar baku tentang pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Kemudian, kelemahan undang-undang tersebut adalah sanksi yang diberikan masih terbatas pada badan amil zakat atau BAS atau lembaga amil zakat atau LAZ yang melakukan penyelewengan dan pendistribusian zakat, akan tetapi belum adanya sanksi yang tegas bagi muzaki yang tidak menunaikan kewajibannya dalam membayar zakat. Solusinya adalah harus adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga amil zakat, dan masyarakat dalam melaksanakan zakat. Pemerintah dan lembaga amil zakat yang ada harus turut serta aktif dalam mengkampanyekan zakat, baik itu melalui media massa maupun penyuluhan yang disampaikan secara langsung kepada masyarakat. Kemudian, pemerintah harus menguatkan peran bagi badan amil zakat dan lembaga amil zakat melalui undang-undang tentang pengelolaan zakat yang menjadi dasar hukum BAS atau LAZ menjalankan tugasnya sehingga lembaga amil zakat dapat memaksa dan para muzaki dalam menunaikan kewajiban membayar zakat.